Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pertemuan kedua ya di mata kuliah manajemen finansial atau manajemen keuangan. Pada pembahasan kali ini kita melanjutkan yang kemarin. Tema kita pada pertemuan kali ini ialah modal ya atau capital. Banyak orang kalau ditanya tentang modal, mungkin kalau kita ada di kelas pun ketika saya langsung tanya berinteraksi langsung tentang modal dan saya akan himpun jawaban teman-teman yang ada di kelas. Biasanya pada menjawab adalah modal itu uang. Modal itu ialah uang yang digunakan pada awal usaha. Kurang lebihnya pasti akan ada di seputar itu, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas modal itu dalam definisi dari manajemen keuangan ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, nanti di akhir sesi ini kita akan ada perhitungan sesi perhitungan ya untuk menghitung profitabilitas ketika ada modal atau dana dari luar dan dari dalam itu seperti apa. Sehingga memang perlu kalau teman-teman perlu menyiapkan yaitu kertas oret-oretan, alat tulis, kalkulator dan mungkin siap-siap membuka Microsoft Word saja atau Excel untuk menghitungnya seperti itu. Nah, kita mulai yang pertama, definisi modal itu seperti apa sih? Seperti itu. Di sini dibagi menjadi secara definitif dibagi menjadi dua ya, dari sisi aktiva dan pasifanya. Dari aktiva dan pasifa pun ada eh, dua juga seperti itu. Kita akan membahas mulai dari yang pasifa ya. Dari pasifa, kalau oh ya, sebelumnya ketika kita berbicara tentang aktiva dan pasifa, jangan lupa untuk mata kuliah akuntansi ya, di mana di laporan keuangan itu ada aktiva dan pasifa. Aktiva itu dan pasifa itu keduanya harus balance ya. Di pasifa itu biasanya ada sumber modal gitu ya, sumber modal atau sumber pemasukan dari perusahaan itu biasanya ada dari modal sendiri, hutang lancar atau hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang atau hutang itu bisa juga disebut dengan kewajiban ya. Seperti itu pasifa. Misalnya kalau di pasifa yang masuk itu ada 10 juta ya di aktiva secara aktiva lancar maupun aktiva tetap yaitu jumlahnya harus juga 10 juta. Oke, balik lagi ke modal. Untuk modal dari pasifa sendiri, menurut segi hukum ya, dilihat dari segi hukum ini yang dimaksud dengan modal adalah sama dengan modal saham dengan saham preferen. Saham itu bahasa Inggrisnya stock, sehingga di sini modal saham ya capital stock dengan preferred stock. Apa itu modal saham? Nah, modal saham ini kemungkinan besar bisa diartikan sebagai dengan common stock sendiri atau saham biasa ya, saham yang diperoleh dari ya bursa, misalnya bursa saham, entah itu saham dari luar publik seperti itu. Contohnya misalnya teman-teman kemarin kita sudah bahas masalah IDX ya, Indonesian Stock Exchange, itu juga bisa. Itu teman-teman bisa beli saham dari perusahaan tersebut. Nah, ini masuknya ke saham, modal saham, orang yang menanam saham. Nah, tapi kalau di sini dibandingkannya dengan saham preferen berarti modal saham ini lebih ke saham-saham yang biasa ya, biasa diperjualbelikan. Bedanya apa? Seperti itu. Saya akan melihat dari sisi kita sendiri dulu. Kita sebagai investor ya. Biasanya ini para pemegang saham ini yang biasa akan menerima dividen apabila perusahaan memperoleh laba dan pada rapat umum pemegang saham RUPS disetujui terkait dengan pembagian dividen tersebut. Tanggung jawab dari pemilik modal saham ini pun terbatas terhadap perusahaan tersebut. Misalkan perusahaannya itu sampai ya bangkrut gitu ya, rugi bangkrut gitu. Kerugian maksimum yang ditanggung oleh kita sebagai investor, pemegang saham, itu ya sebatas investasi yang kita masukkan, investkan kepada perusahaan tersebut. Kalau kita invest 10 juta, ya pahit-pahitnya 10 juta kita hilang. Seperti itu. Dan juga untuk pemilik modal ini sendiri, ketika kan tadi bangkrut ya, kita itu hanya memiliki hak atas
sisa-sisa ketika aset perusahaan itu dijual atau apa yang paling akhir setelah semua perusahaan itu membayar kewajibannya, utang dan pihak lain dilunasi, ketika ada sisa, nah itu baru pemilik saham yang biasa ini diberikan gitu. Bedanya dengan saham preferen ya, ketika perusahaan itu bangkrut gitu ya, perusahaan bangkrut otomatis memiliki hak istimewa ya, memiliki hak istimewa atas aset perusahaan sebelum para pemegang saham yang biasa. Pembagian dividennya pun ketika saham biasa itu ya disepakati dengan di RUPS berapa. Misalnya keuntungan perusahaan 30% yang dibagikan bakalan ada 10%, ya udah 10% seperti itu. Tapi kalau preference stock biasanya sudah ditetapkan sebelumnya karena they are special seperti itu. Nah, itu modal ya, modalnya dibagi menjadi dua kategori itu kalau dari segi hukum. Tapi kalau dari pengertian akuntansi sendiri, modal itu adalah modal sendiri. Modal sendiri itu apa? Ya penjumlahan antara modal saham, yang saham, mungkin ini dibilang secara keseluruhan, dengan laba yang tidak dibagikan. Sometimes laba itu perlu untuk tidak dibagikan. Misalnya perusahaan untung 30% seperti itu. Yang awalnya itu mau dibagikan semua tapi ternyata tidak yang dibagikan 5% aja untuk periode ini. Kenapa? Karena perusahaan membutuhkan dana yang mungkin jumlahnya 25% dari laba itu untuk mengembangkan perusahaan. Efek dari pengembangan perusahaan harapannya di kemudian hari, di tahun-tahun berikutnya, yang keuntungan itu akan bisa lebih besar lagi seperti itu. Ini namanya compounding ya, compounding. Itu berarti terus digulung-gulung kayak bola salju gitu ya, ditahan gitu kan. Kadang kalau kita atau mungkin saudara kita atau keluarga kita ada usaha ya kadang-kadang labanya nggak langsung dibuat dinikmatin untuk sendirilah, ditahan dulu lah untuk muter lagi, untuk tambahan lagi gitu. Walaupun secara operasional sudah balik modal tapi kepingin ada peningkatan lagi. Nah, dari pengertian akuntansi ya modal ya saham plus laba yang tadi yang tidak dibagikan ini yang bisa digunakan sebagai modal perusahaan seperti itu. Nah, sekedar untuk pengetahuan ya, ketika kita berbicara masalah modal saham dalam kacamata kita kadang-kadang nanti di pembahasan ini kita akan bolak-balik dari sudut pandang perusahaan dan sudut pandang investor. Kenapa saya kepingin mengedukasi teman-teman juga teman-teman bisa bertindak sebagai pemilik perusahaan atau bahasanya investor walaupun itu mungkin 0,000 dari perusahaan. Ketika kita berbicara masalah perusahaan besar yang kemarin ada di IDX, Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia, ya teman-teman mainlah ke situ. Lihat-lihat di website itu dan cari-cari perusahaan sekuritas sendiri untuk memegang saham atau masuknya ke reksadana. Tapi ada loh yang diawasi otoritas jasa keuangan juga yang bukan di perusahaan-perusahaan yang raksasa seperti Indofood, Coca-Cola mungkin atau Astra International dan sebagainya, tapi ada yang levelnya lebih di bawahnya lah. Nah, saya kasih contoh di sini adalah iGrow. iGrow ini website yang khusus terkait dengan bidang pertanian. Di situ teman-teman bisa invest juga gitu. Invest juga di bidang pertanian atau peternakan. Itu pertanian, peternakan, perikanan ada semua di situ dan nanti teman-teman bisa melihat gimana perhitungan bagi hasilnya. Rata-rata kenapa saya nyarankan untuk investasi ya belajar menjadi pemilik usaha. Siapin mental. Jadi jangan hanya berpikir untung-untung saja, tapi kadang-kadang usaha itu untung dan rugi gitu ya. Nah biasanya kalau di pertanian ini, kalau setelah saya lihat sekilas, teman-teman bisa kunjungin aja websitenya di igrow.asia. Itu bagi hasilnya biasanya 10-15%, kadang ada yang 18% per tahun ya, per tahun gitu ya. Jadi kalau teman-teman invest sebesar 10 juta ya per tahun ya taruhlah 10% ya ada bagi hasil sebesar 1 juta. Perkiraannya segitu, yield investmentnya segitu ya. Kira-kira seperti itu. Bisa lebih, bisa kurang seperti itu. Nah, namanya investasi ya segitu. Kalau 1 juta per tahun kan dibagi 12 bagi bulanan kan kecil gitu ya. Jadi memang semakin tinggi investasi ya semakin tinggi returnnya.
Ada juga selain di pertanian, ada juga ini kalau ini UMKM secara umum. UMKM secara umum itu di santara.co.id ya. Di Santara ini macam-macam. Ada fashion, ada lembaga hukum, ada lembaga pendidikan, semuanya ada. Ini UMKM secara umum gitu. Kalau teman-teman kepingin beli perusahaan di situ ya oke. Dan di situ disediakan laporan perusahaan, profil perusahaan, prospektus perusahaan ya. Di situ kelihatan jelas kira-kira bagi hasilnya berapa. Dan di situ pasti ada disclaimer juga mau dibagikan apa tidak. Nah, di sini teman-teman mungkin saya edukasi atau saya sekedar insight aja bagi teman-teman yang kepingin beli perusahaan, bingung mau usaha bingung tapi punya duit gitu ya, kepingin coba investasi di situ. Dan semuanya diawasi oleh OJK. Walaupun demikian, yang namanya ini namanya masuk dalam fintech ya, financial technology zaman sekarang tetap ada resikonya. Resikonya apa? Resikonya kadang-kadang mungkin ya wajar sih perusahaan bangkrut gitu. Memang harus kita harus jeli melihatnya. Jangan asal kayaknya untung masuk, untung enggak gitu. Harus jeli melihat laporan keuangan perusahaan, performa perusahaan dari tahun ke tahun itu harus jeli. Itu kalau teman-teman sebagai calon investor. Atau kalau kepengen yang lain lagi, teman-teman bisa di Reksadana. Di Play Store banyak, bisa Bareksa, bisa Bibit, itu bisa juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi terkait dengan tadi ya, modal capital. Paling tidak dari gambaran ini kira-kira kalau teman-teman, bahkan kalau dari sudut pandang teman-teman mau usaha, coba bisa ngambil modal dari ini. Tapi biasanya yang laporan keuangannya sudah bagus. Kalau tadi kita bahas masalah modal itu dari sisi pasifa, coba kita melihat dari sisi aktiva gitu. Aktiva sendiri dinamakan juga dengan modal aktif ya, yang aktif, modal aktif. Kalau tadi pasiva mungkin baru sumbernya, ini ketika di transfer atau bukan ditransfer ya, berubah bentuk menjadi aktiva ini sudah aktif. Di mana aktiva itu penjumlahan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana aktiva lancar itu terdiri dari cash, surat berharga, piutang, dan persediaan. Aktiva lancar ini merupakan juga modal bruto atau gross working capital atau disingkat dengan modal kerja saja. Ini nanti ada perhitungannya di pertemuan besok atau yang selanjutnya lagi. Adapun aktiva tetap dinamakan modal aktiva tetap, capital fixed asset ya. Kemarin kita sudah bahas contohnya seperti gudang, mesin, alat-alat gitu yang nanti memiliki nilai ekonomis di situ. Seperti itu. Itu modal, masuk modal juga baik yang lancar maupun yang tetap. Nah, ketika sudah secara definitif kita tahu gitu dari segi pasiva, dari segi hukum akuntansi dan juga aktiva, sebenarnya sumber modal perusahaan itu sih dari mana sih gitu. Kalau kita lihat di slide ini sudah tentu kita tahu dari mana. Kalau kita mau mendirikan perusahaan atau teman-teman mau menjalankan perusahaan, modal itu ada dari modal asing dan modal sendiri. Kalau modal sendiri mungkin kita tidak terlalu banyak membahas ya. Justru kita ada yang namanya yang perusahaan harus memanage itu justru ada yang dari modal asing gitu. Nah, modal asing ini seperti apa? Modal asing ini sebenarnya secara kategori itu dibagi menjadi 3. Yang nanti dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah modal asing jangka pendek, atau nanti kita bisa terjemahkan kewajiban jangka pendek lah gitu. Yaitu modal asing yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun itu harus dibayar. Biasanya bentuknya ada modal-modal untuk produksi gitu ya. Modal-modal untuk produksi yang dalam jangka waktu singkat. Misalnya kayak di usaha kayu gitu ya. Ya modal sekarang pinjam lunasinya 4 bulan, 5 bulan lagi itu harus lunas gitu. Ngebon di situ gitu ya. Ngebon itu masuk dalam modal asing jangka pendek. Ada juga modal asing jangka menengah, antara dibayarnya antara 1 tahun sampai 10 tahun. Kalau jangka panjang itu jelas lebih dari 10 tahun. Nah, dalam hubungannya dengan kemampuan membayar utang ya, perusahaan kan
kemampuannya dalam membayar utang itu seperti apa. Pimpinan perusahaan sering membagi hutang atau kewajiban tersebut menjadi hutang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ini lebih simpel lagi, just to simplify this debt ya, utang gitu ya, kewajiban. Nah, ini dari utang jangka menengah itu masuknya ke jangka panjang disatukan. Jadi kita sering dengar cuma utang jangka pendek dan jangka panjang. Karena apa? Jangka menengah yang 1 sampai 10 tahun itu, atau biasanya malah nggak satu sih, nggak dimulai dari satu. Kadang-kadang ada yang 3, kadang-kadang ada yang di atas 5. Itu masuknya ke hutang jangka panjang. Nah, berbicara masalah utang kan memiliki resiko. Kita tahu memiliki resiko. Nah, bunga modal asing jangka pendek itu biasanya lebih tinggi daripada jangka panjang karena waktunya yang pendek. Yang namanya orang minjemin, perusahaan minjamkan hutang atau lembaga keuangan minjamkan hutang, pasti pengen untung. Kalau dalam jangka pendek itu biasanya bunganya itu lebih tinggi. Nah, maka dari itu untuk menggunakan modal asing dalam membelanjai kegiatan perusahaan, produksi dan sebagainya lah ya, pimpinan harus berhati-hati karena sangat mengandung resiko. Dari bunganya aja mengandung resiko seperti itu. Resiko tersebut tergambar dalam jumlah bunganya dan pembayaran kembali hutang modal asing tersebut. Karena itu, pimpinan perusahaan harus mengingat prinsip bahwa modal asing hanya dapat digunakan oleh perusahaan apabila penggunaan modal asing tersebut meningkatkan rentabilitas atau profitabilitas modal sendiri. Bagaimana modal sendiri itu bisa menghasilkan berapa persen sih dari jumlah keuntungan yang ada. Misalnya dari modalnya itu dari modal sendiri dan modal asing. Oke, minjem boleh. Asalkan itu meningkatkan kemampuan si modal sendiri ini untuk menghasilkan lebih besar persennya dari keuntungan yang akan dihasilkan. Nah, tapi yang perlu di-highlight adalah penggunaan modal asing dapat meningkatkan rentabilitas atau profitabilitas modal sendiri apabila bunga dari modal asing itu lebih rendah dari laba yang dihasilkan. Oke, sekarang kita mulai simulasi ya. Contoh soal. Ini contoh soal dulu, nanti baru teman-teman latihan soal sendiri. Oke, yang pertama adalah kita bisa lihat sebuah perusahaan memerlukan dana sebesar 500.000. Ini angka saya buat gampang untuk memahami dulu. Nanti kalau ujian ya lebih susah. Perusahaan itu perlu dana 500.000 rupiah gitu. Secara taksiran pimpinan perusahaan, kegiatan tersebut bakalan memberikan kayaknya dari modal 500 akan menghasilkan laba sebesar 100.000 nih misalnya. Dan ada info atau ada keterangan terkait dengan bunga modal asing. Ketika meminjam dari modal asing itu ada bunganya sebesar 15%. Oke. Sebenarnya seberapa besar sih nanti rentabilitasnya modal sendiri ketika kita mengambil berapa persen dari modal asing? Contohnya, jika kegiatan tersebut seluruhnya dibelanjai dengan modal sendiri, maka rentabilitas modal sendiri adalah berarti 500.000 modal yang dibutuhkan itu semuanya dari sendiri. Sehingga kira-kira profitabilitasnya berapa sih? Atau rentabilitasnya? Kita pakai rentabilitas lah ya biar gampang. Ya gampangnya aja menghasilkan berapa? 100.000 dibagi 500.000 modal sendiri dikali 100% sama dengan 20%. Kalau 100% memakai modal sendiri, berarti rentabilitas modal sendirinya berarti berapa? 20%. Ini kelihatannya seperti bagi-bagian nanti ya. Hanya sederhana, tapi kalau alur berpikirnya tidak ikut, kadang-kadang bisa lupa atau miss gitu. Kemudian apabila 50% dari kebutuhan dana 500.000 tadi disediakan oleh modal asing, sisanya dibelanjai dengan modal sendiri, maka berapa rentabilitas modal sendiri? Berarti 50% dari kebutuhan dana dari 500.000 itu 50%-nya dari modal asing, 50%-nya dari modal sendiri.
ya. Berarti 250 dari modal asing, 250 dari modal sendiri. Maka bunga dicari dulu sebelum rentabilitas modal sendiri. Bunga modal asingnya berapa tadi? Diketahui 15%. 15% dikali 250. 250 itu apa? Modal asing. Kan tadi 50% dari 500.000. Sehingga ketemulah 37.500. Seperti itu. 37.500 dengan adanya modal 15%. Sehingga istilahnya adalah nanti ketika kita mencari rentabilitas modal sendiri dengan bunga pinjaman 15% dari 50% pinjaman, tinggal dibagi. Yang bawah ini 62.500 dibagi 250.000 dikali 100% sama dengan 25%. Dapatnya dari mana? 62.500 ini asalnya adalah kan menghasilkan 100.000 keuntungan ya. Nah, 100.000 itu sebelumnya dikurangi 37.500 dari modal asing tadi. Modal asing itu menghasilkan sekitar 37.500. Yang di bawah dibagi 250.000. 250.000 ini apa? 250.000 ini bukan modal asing, tapi modal sendiri. Karena apa? Sama-sama 50% sehingga angkanya sama. Tapi jangan sampai terkecoh. Sehingga dengan menggunakan modal asing sebesar 50%, kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuangan itu meningkat menjadi 25%. Itu. Jadi dalam perhitungan ini yang perlu teman-teman garis bawahi adalah justru malah ada di jumlah bunga modal asing 250.000 itu dari mana? Dari 50% anggaran. Kemudian 62.500 ini dari mana? Dari 100.000. Ini kemungkinan keuntungan dikurangi dengan 37.500. Dari perhitungan di atas jelas apabila modal asing, bunga modal asing lebih rendah, tadi 15%, dari laba yang dapat dihasilkan, maka akan menghasilkan rentabilitas modal sendiri yang besar. Itu. Kalau seluruh kegiatan dibelanjai dengan modal asing, otomatis modal sendiri jadi 0% lah, karena semuanya dari modal asing gitu. Dan itu bagus tidaknya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah itu, kadang-kala memang utang itu secara perhitungan itu dapat meningkatkan kemampuan dari modal sendiri. Cuma kalau dari saya pribadi, ya kalau bisa pakai modal sendiri semua, it's okay. Jangan ngebiasain utang. Tapi kita berbicara masalah manajemen keuangan, perhitungannya seperti itu. Nah ini ada latihan soal bagi teman-teman. Nanti teman-teman bisa kerjakan sesuai dengan PPT yang dibagi ya. Nah ini penjelasannya sedikit. Sama soalnya seperti tadi. Soal pertama, sebuah perusahaan memerlukan dana sebesar 750.000. Taksirannya dari pimpinan perusahaan akan memberikan laba sebesar 150.000 dengan bunga modal asing adalah sebesar 10%. Pertanyaannya, berapa rentabilitas modal sendiri apabila kegiatan tersebut seluruhnya dibelanjai dengan modal sendiri? Nomor 2, berapa rentabilitas modal sendiri apabila kegiatan tersebut dibiayai 50% modal asing? Caranya sama, angkanya berbeda, teman-teman kerjakan. Latihan yang kedua masih sama dan masih gampang, cuma saya coba untuk utak-atik tingkatan persenannya ya, baik yang dibiayai atau enggak. Seperti ini, sebuah perusahaan memerlukan dana sebesar 1 juta rupiah. Taksirannya akan memberikan laba sebesar 300. Berapa rentabilitas modal sendiri apabila 1, seluruhnya dibelanjai modal sendiri. Yang kedua, bunga modal asingnya 20%, tapi kegiatan tersebut dibiayai dari modal asing sebesar 60%. Yang ketiga, bunga modal asingnya tetap 20%, namun kegiatan tersebut dibiayainya 80% dari modal asing. Dan yang nomor 4, bunga modal asingnya 40% dan kegiatan tersebut dibiayai 60% dari modal asing. Silahkan dikerjakan. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Oke. Nah, dalam menggunakan dana yang tersedia pada perusahaan, pimpinan itu harus selalu mempertimbangkan 3 hal pokok.
Yang pertama adalah keamanannya, kedua adalah resikonya, yang ketiga adalah profit yang dihasilkan. Pimpinan perusahaan harus mengetahui penggunaan dari modal asing dan modal sendiri. Pokoknya modal asing jangka pendek itu hanya dapat digunakan untuk membelanjai modal kerja. Ya, modal kerja, aktivitas yang sifatnya rutinan, yang itu juga menghasilkan cash flow seperti itu. Pokoknya kita minjem yang jangka pendek itu ya untuk itu, gitu. Sehingga ketika nanti saatnya untuk pelunasan, saatnya jatuh tempo, itu cash dari situ gitu. Sedangkan modal asing jangka panjang, misalnya kayak obligasi yang dilunasin dalam jangka waktu tahunan bahkan 10 tahun, itu digunakan untuk membelanjai modal kerja dan aktiva selain modal kerja yang biasa itu ya, tapi dan juga aktiva tetap, misalnya kayak perawatan atau pembelian gedung dan sebagainya. Seperti itu. Adapun modal sendiri itu untuk membelanjai modal kerja juga dan juga bisa aktiva tetap juga. Hampir sama seperti jangka panjang seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan, tiga-tiganya perlu diperhatikan ya. Modal jangka pendek, jangka panjang, dan modal sendiri. Modal jangka pendek khusus untuk modal kerja saja yang daily atau yang sifatnya cash, menghasilkan cash flow yang cepat ya, kegiatan yang produksi seperti itu yang memang harus dilakukan rutinan. Adapun untuk modal asing jangka panjang dan juga modal sendiri bisa digunakan untuk yang daily juga bisa, yang juga jangka aktiva tetap juga bisa. Itu saja terkait dengan modal ya. Nanti soal itu dikerjakan dan dikumpulkan. Namun tadi membahas masalah modal, teman kita sebagai investor saham, kalau teman-teman kepengen belajar lebih dalam lagi, teman-teman bisa baca buku. Banyak sekali buku di Gramedia, cuma yang gampang dimengerti ini yang saya beli kemarin adalah buku dari Jerry Jefferson dan Aneng Sujatmoko terkait dengan shopping saham modal sejuta dari nol sampai mahir. Ya, tergantung orangnya. Hanya untuk insight nggak ada masalah. Nanti kalau praktek ada step-stepnya lebih advance lagi. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.